Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Aulia Nur Fadilah, and you can call me by Miss Dila or Miss Aul. And today I will teach you of English lesson for class 10 in SMK Golden. And today I will talk about pronoun. Anybody know a pronoun? Maybe some of you still didn't know what the meaning is pronoun. And here, I will explain it to you. Apa sih pronoun itu? Jadi, pronoun itu termasuk ke salah satu part of speech. Nah, apa itu part of speech? Dalam bahasa Inggris ada 8 bagian part of speech. Yang pertama ada noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, interjection, dan conjunction. Nah, dari salah satu 8 ini ada pronoun. Nah, pronoun adalah kata ganti yang sangat penting untuk kita pelajari. Nah, pronoun di sini adalah kata ganti yang ditujukan kepada orang. Nah, sebelumnya yang sudah kita pelajari itu ada noun. Nah, biasanya kalian semua sudah mempelajari noun itu di kelas 9 kan? Nah, di kelas 9 yang masih kalian ingat noun itu apa sih? Kan dia itu ditunjukkan kepada benda atau tempat. Bisa juga sebuah kata keterangan. Nah, pronoun di sini ditunjukkan kepada kata ganti orang. Kayak gitu. Nah, pronoun itu terbagi. There are several of pronoun. Ada beberapa macam pronoun. Jadi pronoun itu bukan hanya satu. Dia terbagi menjadi subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Nah, di sini satu persatu akan saya jelaskan. Yang pertama ada subjective pronoun. Yang sudah kita dengar dari kata pertama yaitu subject. Subject berarti menunjukkan kepada orang. Nah, dalam subject ada I, you, we, they, she, he, it. Nah, I itu saya, you itu kamu, he itu dia perempuan, he itu dia laki-laki, we itu kita, dan it itu ditujukan kepada itu atau this yang berarti yang itu. Oke. Nah, dari subjek tersebut ketika dia berubah posisi dan menjadi objek, maka dia akan berganti. Jadi, kalau I menjadi me, you menjadi you, dan we menjadi us, so he menjadi him, she menjadi her, dan it masih it juga. Nah, itu perubahan dari subjek ke objek. Nah, lalu bagaimana ketika dia berubah menjadi possessive adjective? Nah, jadi ketika dia berubah menjadi possessive adjective, me menjadi my, you masih you, lalu he menjadi him, so her is still her, dan we menjadi our, dan it masih sama bentuknya atau dia bisa berubah bentuk menjadi this, ya, tergantung kalimat yang nanti akan kita gunakan. Nah, ketika dia berubah menjadi possessive pronouns, semuanya di akhir kata tersebut tinggal ditambah huruf S saja. Bagaimana? Mungkin dari my jadi mine, karena dia berubah bentuk. Nah, lalu you menjadi yours, dan him menjadi his, dan her menjadi hers ditambah S di belakang, lalu our menjadi ours, so they menjadi theirs, dan yang terakhir ada reflexive pronouns. Jadi setelah subject, object, possessive adjective, possessive pronouns, dan yang terakhir ada reflexive pronouns. Nah, untuk reflexive pronouns sendiri dia memiliki perbedaan yang khusus karena memang sangat ditujukan kepada pemiliknya. Jadi seperti myself, yourself, herself, himself, dan themselves. Nah, jadi itu yang termasuk kepada reflexive pronouns.
Nah, dan sekarang masing-masing dari jenis pronouns tersebut akan saya berikan pengertiannya. Yang pertama, subject pronouns. Subject pronouns di sini ialah pronouns yang berfungsi sebagai kata ganti orang, jadi dia tidak menyebutkan namanya. Dan untuk objek pronoun sendiri ialah berfungsi sebagai terlaku atau pelaku daripada objek tersebut dalam kalimat tersebut. Pengecualian dalam kata ganti you, dia tidak mengalami perubahan. Kenapa? Karena you itu merupakan kata benda yang memang tidak memiliki perubahan. Nah, jadi yang hanya mengalami perubahan dari subjek ke objek itu dari I sampai it itu kecuali yang you saja. Selanjutnya ada possessive adjective pronoun. Apa sih possessive adjective pronoun? Jadi possessive adjective pronoun itu menunjukkan kata ganti untuk sebuah kepemilikan. Ya, seperti I yang menjadi my kayak tadi. Nah, untuk lebih jelas, saya akan memberi contoh seperti my stomach is hungry. I need to eat now. My stomach. Jadi dia menunjukkan bahwasanya my stomach. Nah, noun di sini ialah stomach atau perut. Perutnya. Dia menunjukkan bahwasanya perutnya lapar dan dia butuh makan sekarang juga. Oke, dan selanjutnya ada possessive pronoun. Nah, possessive pronouns itu adalah pronouns yang menunjukkan kepemilikan terhadap benda itu sendiri dan bisa didahului oleh dua nouns, ya. Nah, seperti yang akan saya kasih contoh kepada kalian semua. Misal saya akan memberi contoh, my heart will always be yours. Nah, jadi my heart, hatiku, will always akan menjadi milikmu. Nah, be yours itu yours di situ menjadi milikmu yang menunjukkan bahwasanya hati saya akan menjadi milik dia, milik kamu. Bisa dipahami ya? Nah, setelah itu ada reflexive pronouns. Nah, kalau reflexive pronouns itu lebih simple atau bahkan mungkin lebih mudah untuk kita pahami karena dia menunjukkan bahwasanya kata ganti tersebut memang ditujukan untuk kepemilikannya dia sendiri, pelakunya itu sendiri. Bahwasanya seperti ketika dia melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu, dia menggunakan kata ganti dirinya sendiri. Misalnya, I do this with myself. Jadi saya melakukan ini dengan diri saya sendiri. Jadi dia sangat intens bahwasanya kalau pekerjaan itu dia sendiri yang melakukannya, ataupun bisa berganti menjadi dia laki-laki atau dia perempuan seperti subjek yang sudah tadi saya jelaskan ketika dia berubah menjadi reflexive pronouns. Nah, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Yang bisa kalian pahami hari ini ialah pronouns dan segala jenisnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. See you next time, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.